para hadirin hadirat sekalian, bahwa kita sudah berada di dalam satu Syawal, yaitu kita sedang berhari raya Aidil, di mana kami baru-baru ini atau kita baru-baru ini telah dapat melakukan ibadah samping ibadah puasa bulan suci Ramadan, dan dapat pula bersuluk selama 29 hari. Jadi ini adalah merupakan taufik dan inayah Allah, rahmat bagi kita semua. Para hadirin hadirat, bahwa di dalam ibadah bulan puasa, samping kita mengadakan ibadah zahir, sembahyang berjamaah pada setiap waktu, dan juga melakukan salat qadha, bahwa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ketinggalan-ketinggalan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Samping itu kita bertawajuh menghadapkan hati kepada Allah, supaya kita dapat ridha Allah dan mencintai Allah, dan juga dapat kita membaca sama Dia, dan ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan. Ini sangat mahal harganya. Kalau dihargakan dengan duit, mungkin lebih 1000 miliar. Karena kita telah diberkahi oleh Allah umur. Karena bila mana kita tidak berzikir menghadap Allah, maka umur kita itu sia-sia. Jadi kita telah diberkahi umur, dan telah juga dapat melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Para hadirin hadirat, orang-orang yang sudah bersuluk dan melakukan suluk dan mengamalkan ajaran suluk yang benar, maka orang inilah yang dapat memperjuangkan agama. Perjuangkan agama untuk bisa agama ini yaitu berkembang, dan bangkit kembali sebagai semula. Karena di dalam bertarekat kita berkemauan untuk dekat dengan Allah. Kalau kita sudah suluk, tidak ada lagi selain Allah di dalam batin kita. Hanya yang ada adalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panah di dalam wujudnya, dan juga kita baka. Inilah sebenarnya perjuangan tauhid tasawuf yang kita angkat di mana-mana. Mungkin barangkali di Indonesia ini hampir keseluruhan, dan juga di Malaysia. Jadi perjuangan kita ini masih jauh untuk meningkatkan keimanan dan makrifat pada umat Islam di mana berada. Jadi sekalipun kita ditentang, sekalipun kita disalahkan oleh kebanyakan daripada ulama-ulama kita, karena mereka telah meninggalkan ajaran keagamaan. Sebagian ajaran keagamaan ini yaitu hakikat dan makrifat. Jadi mereka tidak lagi berhakikat, menyandarkan urusan kepada Allah,
tapi kepada dirinya tidak terlihat kepada Allah, baik pada dirinya dan di mana-mana. Para hadirin hadirat sekalian, saya sudah lama memperjuangkan, yaitu ajaran ini sudah hampir 30 tahun. Ada ulama-ulama kita bertarekat, dia tahu ajaran tarekat, tidak sampai membuahkan hakikat makrifat. Ada ulama alim, dia tahu sekedar syariat, hukum syarak dan akidah, tapi mereka tidak tahu bagaimana bertasawuf dan mengamalkan ajaran kesufian ini. Bila mana amal ajaran kesufian, hakikat makrifat, tasawuf yang kesufian ini bila diangkat lagi kembali, insyaallah negara kita akan makmur, kampung kita akan makmur, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, baik kehidupan di rumah tangga dan di dalam masyarakat. Para hadirat sekalian, sebenarnya saya ini sudah lemas, jadi sudah sering pening-pening ya. Jadi tenaga kekuatan tidak ada lagi, cuma karena semangat dan semangat, makanya saya membuat pesantren ini dan juga di Abdiya di Blampidi sampai ke Tepak Luan. Jadi kerja-kerja saya sampai mengajar itulah membangun. Sedekah-sedekah yang Anda berikan itu saya pergunakan untuk umat, untuk membuat posko, untuk membuat tempat-tempat. Tapi juga saya heran, masyarakat umat Islam tidak ada lagi menginginkan anaknya supaya dia pandai salat, supaya dia pandai itu bermakrifat, beriman dan berakhlak bagus. Jadi juga saya heran, mereka mengajar dunia untuk mendapatkan keuntungan dunia, padahal keuntungan dunia itu sangat sedikit sekali. Dari itu saya mengimbau para jamaah sekalian, marilah kita bercita-cita supaya anak kita atau cucu kita menjadi anak yang saleh. Anak di mana sudah menjadi anak yang saleh itu menjadi sebagai perbendaharaan kita untuk dapat kita manfaatkan nanti di negeri akhirat. Kita harus dapat menciptakan suasana Islam, baik akhlak yang baik, ibadat yang baik, juga beriman dan bermakrifat. Karena di dalam dada umat Islam sudah banyak kesyirikan dan kenifakan, tidak lagi beriman, tidak lagi itu ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesalahan kita semua, oleh karena pengaruh baik dari luar atau dari dalam di negeri kita cintai. Jadi saya juga bersyukur pada tahun ini banyak yang datang pergi suluk. Ada yang dari Ternate, Tidore, ada yang dari Sulawesi, Manado, Gorontalo, Jawa. Banyak orang-orang yang luar yang datang dibanding orang-orang kita yang hadir dalam melakukan suluk. Di kampung saya sendiri dapat dihitung, bahkan tidak perlu dihitung lagi, boleh katakan tidak ada lagi, dan berkeinginan untuk mendapatkan pemahaman agama.
Ini para ahli suluk sekalian, pulang Anda ke kampung, ya, bahwa amalkanlah apa-apa pengajian, apa-apa yang dilakukan dalam suluk, supaya Anda dapat bertawajuh walaupun sendiri, dan dapat juga bertobat, minta maaf pada Allah dari kesalahan-kesalahan, dan berinabah untuk memperbaiki amal. Jangan merasa sedih kesalahan itu yang ada pada diri kita dan juga pada umat tangga kita, baik istri, keluarga, dan masyarakat. Para hadirin sekalian, kami sekali lagi minta maaf dengan adanya Hari Raya Idul Fitri ini. Maaf dosa lahir dan batin. Apalagi saya barangkali kurang pelayanan terhadap jamaah-jamaah suluk, baik dalam segi menyampaikan ilmu dan juga dalam segi untuk melatih Anda beribadah, dan juga dalam pelayanan-pelayanan lain untuk Anda dapat bersuluk dengan baik. Sekian dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kepada Anda semua, siap berjuang untuk dari tasawuf, untuk mengangkat ajaran hakikat makrifah, samping kalian melakukan syariat yang baik dan beribadah yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza, wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallah taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum billah, innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.